Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika salah satu keluarga kita meninggal karena sihir yang dikirim oleh dukun? Apakah korban itu mati syahid dan apakah pahala yang menyihir nanti akan dilimpahkan ke korban di hari penghisaban nanti? Mudah-mudahan ya, kita berharap mudah-mudahan dia mati syahid. Tapi saya belum pernah menemukan lafadz hadis yang berbunyi orang yang dibunuh oleh penyihir dia mati syahid. Karena Nabi SAW sudah rincikan kan orang mati syahid ya. Orang yang mati di medan perang, orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang mati itu semua disebutkan. Tapi tentu saja dia terzalimi. Mudah-mudahan itu adalah husnul khatimah, kebaikan. Tapi tidak bisa kita vonis atau kita katakan orang ini adalah mati syahid. Kalau masalah nanti penyihir ini, kalau dia muslim juga penyihirnya ini, hari kiamat akan ketemu dengan orang yang disihirnya dan mati, apakah nanti akan diambil pahalanya? Tentu saja. Kecuali si penyihir taubat. Lalu bagaimana caranya si penyihir taubat sementara orang yang disihir sudah mati? Sama kasusnya pembunuh. Ingat hadis orang yang membunuh 99 jiwa? Diterima kan taubatnya? Nah kalau dia sudah taubat nasuha, insya Allah diterima taubatnya. Tetapi hukum-hukum dia sama Allah sudah selesai, dia taubat. Tinggal bagaimana dengan makhluk itu? Dia harus memperbanyak menyebutkan kebaikan-kebaikannya, dia mendoakan, dia sedekah buat si mayit, gitu kan? Demi untuk membalas kesalahan dia dulu. Insya Allah bisa, gitu. Insya Allah bisa itu. Tapi kalau dia tidak taubat, tentulah ya hukum berlaku di hari kiamat. Pahala-pahala dia kalau dia muslim pun akan diambil. Tapi itu kalau penyihirnya masih punya pahala. Allahu a'lam. Penyihir, syirik, bisa keluar dari Islam, pahala apa yang mau diambil? Apakah kita bisa terhindar dari sihir yang dikirim oleh dukun jika kita menjaga 5 waktu sholat dan zikir saja? Mudah-mudahan, insya Allah, ya, insya Allah bisa. Saya pernah ceritakan, kalau saya tidak salah ya, saya ingatkan kembali ada seorang syekh di Saudi menceritakan seseorang dukun yang taubat, kemudian dia menceritakan bagaimana dulu dia menyihir seseorang anak muda dan tidak bisa tembus selama 3 tahun. Kemudian dia sudah taubat orang ini, lalu dia ceritakan, dia bilang setelah saya konsultasikan dan saya tanyakan saya cari tahulah kenapa anak muda ini nggak kena sihir. Maka pengakuan semua syaitan yang bekerja sama dia, kalau anak muda yang sedang disihir itu yang tidak bisa tembus sihir itu, setiap habis sholat wajib selalu baca ayat kursi. Sunnah Nabi SAW baca ayat kursi kan? Karena kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat wajib, sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Ya. Nah ini ternyata menjadi penghalang, tameng. Tentu saja semua amal soleh insya Allah, zikir pagi sore yang kita baca, kita sering membaca mu'awwidhat, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Ini akan menjadi tameng yang sangat kuat. Dia tidak bisa masuk, tapi dia akan bisa masuk kalau orang itu terus berusaha dan di saat-saat kita lalai. Di saat-saat kita lalai ya. Lalu teman-teman sekalian, untuk masalah sihir ini saya sarankan hindari semua fasilitas yang bisa membuat mereka menguatkan sihirnya. Seperti contoh, banyaknya orang di antara kita sering pajang fotonya di profil, pajang foto di sana sini yang tidak ada perlunya gitu. Maka itu bisa diambil dan dijadikan sebagai bahan sihir gitu. Atau mungkin kita sendiri berinteraksi dengan orang-orang yang memang kita tahu orang ini sebenarnya bisa berinteraksi sama alam-alam itu. Gak usah dijadikan sebagai teman. Jadi memang kita jaga jarak sama mereka. Jangan ada masalah, jangan ada konflik, supaya jangan mereka buat sihir itu. Walaupun kita tidak takut, kalau terjadi insya Allah kita hadapi karena kita punya ruqyah, ada pengobatan syariah yang bisa kita lakukan. Tapi kita menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya. Kita menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati penyakit pada saat kita sudah sakit. Maka ini lebih baik kita hindari interaksi sama orang. Jadikan semua teman-teman kita, sahabat-sahabat kita memang orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sudah tahu hukum-hukum syar'i. Seperti antum misalnya teman-teman ikhwah dan akhwat sudah hadir di pengajian, itu teman-teman kita. Yang buruk-buruk memang masih awam, yang tidak mengerti, jangan jadikan sahabat ini karena mereka sangat rentan sekali bisa berhubungan dengan dukun-dukun. Sedikit sakit hati, dukun yang bermain. Cinta ditolak, dukun bermain. Ini apa ini semua? Dukun-dukun terus gitu kan. Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku ustadz atau kiai? Apa ini?
Mereka memakai ayat-ayat Al-Quran dalam meramal. Ini dari mana ini? Ayat Al-Quran dipakai meramal. Saya belum pernah temukan ada Al-Quran bisa dipakai meramal ini. Kalau ini pun dilakukan sama dia, dan ternyata ayat-ayat Al-Quran itu, dia biasanya gini, umumnya dukun-dukun dan penyihir itu, mereka kalau mau mengelabui pasiennya, kalau orang ini ada sedikit condong ke agama, dia ingin dengarkan baca ayat, misalnya Qul a'udzu birabbil falaq, dia keraskan sedikit suaranya di situ. Nanti kalau sudah masuk ke mantranya, suaranya hilang, disembunyikan sama dia, sehingga orang terkelabui seakan-akan oh ini juga baca ayat. Padahal sebenarnya bukan itu, mereka menyihir. Yang saya tahu alhamdulillah para ustadz, para kiai yang benar-benar Rabbani, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memahami agama ini yang benar, tidak mungkin mereka pakai Al-Quran untuk meramal, mustahil. Karena Al-Quran bukan ramalan, Al-Quran sebuah informasi pasti. Gak ada yang tidak jelas. Umat sebelum kita, kejadian yang sedang kita lalui, apa yang akan terjadi akan masa depan, semuanya jelas. Yang berlalu sudah dibuktikan tentang kaum-kaum yang disiksa oleh Allah, gitu kan. Kemudian ada situs-situsnya, ada peninggalan-peninggalan seperti Fir'aun, ya, seperti Namrud, banyak peninggalan, ada peninggalannya. Kemudian yang terjadi sekarang, syariat yang kita sedang terapkan ada, kita tahu mana hukum halal haramnya Allah, lalu yang masa depan ke surga neraka juga sudah disampaikan. Gak ada ramalan di situ. Untuk apa dia pakai meramal nih? Itu sudah jelas ini cuma menunggangi istilah suci ustadz atau kiai. Saya melihat ini istilah ini sangat luar biasa ya. Istilah ini adalah istilah yang kita anggap orang itu sudah sampai pada tingkat sangat dekat dengan Allah, punya ilmu agama sehingga kita berikan gelar ini. Sayang sekali ya kalau ada orang yang menyalahgunakan ini kemudian tidak ditindaklanjuti, mestinya di follow up, ditindaklanjuti dan diperingatkan, bahkan dicabut gelar dari dia. Dari mana dia dapat gelar-gelar ini? Jangan terlalu murah diberikan kepada semuanya orang ini. Jadi Allah alam yang saya tahu tidak mungkin. Kalau dia betul-betul ustadz atau kiai yang benar, dia tidak mungkin jadikan Al-Quran sebagai alat ramalannya. Bolehkah kita minta untuk diruqyah? Saya sudah pernah jawab ini. Tidak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya, kalau ada pendapat yang mengatakan hadis 70.000 dari umatku tidak masuk surga tanpa hisab, di antaranya yang tidak minta diruqyah, itu pendapat yang mengatakan bahwasanya ini maksudnya memang tidak minta untuk diruqyah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini tidak minta diruqyah berhubungan dengan kata-kata sebelumnya, tidak tatayyur, tidak menggantungkan nasib pada benda, tidak bertato, kemudian tidak minta diruqyah. Ya. Jadi memang dia berhubungan dengan penyampaian sebelumnya. Artinya ini memang ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah secara etimologi, bahasa. Semua bacaan yang ditiupkan namanya ruqyah. Mantra pun dibahasakan ruqyah. Seperti dalam hadis yang lain dikatakan ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwala syirkun. Ya. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Mantra-mantra yang disebutkan, kemudian tamaim dan tiwala, kalung, jimat yang digantungkan adalah syirik. Adalah syirik. Jadi mana etimologi di sini? Kalau ruqyah syariah tidak sama sekali, itu pengobatan yang Nabi SAW ajarkan. Gak mungkin kita bahasakan ini tidak boleh diminta. Kalau orang sakit terus gimana? Gak mungkin kan gitu. Nabi SAW pernah diruqyah waktu disihir oleh Lubab bin A'sam. Kita harus bisa lebih bijaksana memahami masalah. Allah alam, dan saya cenderung dengan pendapat kedua, gitu kan? Gak ada masalah. Mungkin kalau ada orang cuma iseng saja, tidak ada apa-apa, tapi coba-coba ruqyah saya coba, mungkin ini perlu dinasihatin gitu kan, tanpa sebab. Tapi kalau orang sudah sering ketindian, sering mimpi buruk, ribut terus rumah tangga suami istri, sering mimpi digigit ular, ada tanda-tanda sihir yang ada pada dia, tidak bisa ditunda ini. Harus bicara sama orang ahlinya kemudian diruqyah, nggak bisa enggak ini. Bagaimana hukum konsultasi dengan ustadz yang sering memberikan terapi dengan ayat Al-Quran yang ditulis dan direndam dalam air dan sejenisnya, membuatkan ayat Al-Quran dan disimpan dalam dompet? Tidak pernah Nabi SAW ajarkan ini. Saya mau tanya teman-teman, pernah antum temukan riwayat Nabi SAW suruh para sahabat atau mau perang Uhud, perang Badar, tulis-tulis ayat di baju, tempel supaya kebal? Banyak orang Islam lakukan itu. Tulis ayat-ayat dianggap itu bisa kebal. Kalau itu baik pasti sudah didahului kita oleh para sahabat. Mereka berperang, manusiawi, bertakbir, bertasbih, luka, alhamdulillah, luka di jalan Allah, mati ya mati syahid kan gitu. Ini tidak perlu semuanya teman-teman sekalian ya. Tidak perlu.
Ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW ada, ditulis di lapak kurma, gitu kan? Ada, tapi tidak pernah dicelupkan ke dalam gelas, dalam air gitu. Yang ada, kalau dalam metode ruqyah memang ayat Al-Quran dibacakan ke dalam air lalu ditiupkan, itu ada. Itu memang ada, tapi kalau kayak gini dikatakan tadi kertas dicelupkan di dalam air atau potongan ayat Al-Quran ditaruh dalam dompet, ini tidak pernah ada anjuran. Al-Quran itu bukan ditaruh di dompet. Baca, dibaca, bukan ditaruh di dompet. Atau Al-Quran kecil sekali tidak jelas apakah itu benar Al-Quran atau tidak. Lalu digantung-gantung di leher. Ini tidak pernah ada contoh gitu kan. Tapi kalau tetap ada orang mengotot lakukan, ya hak dia, silahkan. Daripada nanti dikira saya lagi nyerang gitu kan. Ya silahkan lakukan semaunya deh gitu kan. Saya mengingatkan apa yang saya tahu lebih baik dijauhi. Karena ini tidak pernah ada contoh dari baginda Nabi SAW. Dan Alhamdulillah Islam sudah jelas. Rasulullah SAW sudah jelaskan semua, maka tidak perlu kita tambah dan kurangi. Pak Ustadz, saya bekerja di gedung yang liftnya tidak ada angka 4, 13 dan lainnya. Bagaimana saya harus bersikap sebagai seorang muslim? Tidak usah diyakini, jangan ikuti keyakinannya orang yang punya building. Karena mereka anggap orang angka 4 itu angka sial. Tidak ada sial dalam Islam. Tidak ada hari sial, tidak ada waktu sial, tidak ada dalam Islam itu. Gitu kan? Yang ada, hari lebih baik dari hari yang lain. Iya, waktu lebih baik dari waktu yang lain. Tempat lebih baik daripada tempat yang itu ada. Seperti misalnya hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain, gitu kan? Itu jelas. Sepertiga malam lebih baik daripada waktu-waktu yang lain sepanjang hari. Mekah dan Madinah, Aqsa lebih baik daripada tempat yang lain. Itu ada. Tapi sial nggak ada. Makanya kata Nabi SAW, la tasubbud dahr. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, la tasubbud dahr fa innid dahr. Jangan pernah kalian mencaci maki atau menyalahkan waktu karena aku penciptanya, kata Allah. Jangan katakan sial, gitu kan? Hari Selasa dianggap di Indonesia hari sial, nggak benar ini. Jadi kalau ada orang kecelakaan hari Selasa, nah kan hari Selasa, ada hubungannya. Kenapa hari Selasa? Pindah rumah bulan Muharram panas nggak bisa, bulan Muharram bulan suci. Kenapa nggak apa-apa kalau orang pindah? Nggak mau menikah bulan Muharram. Kalau dia meninggal pas sebelum selesai Muharram, rugi kan nggak menikah? Belajarlah ilmu yang benar gitu kan. Ada syariat yang sudah jelas. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis tadi contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Kedua orang tua saya sudah tidak pernah tidur seranjang semenjak saya SMP hingga saya kuliah. Apakah ini perbuatan jin atau dukun? Allahu a'lam. Bisa saja. Bisa dari jin, bisa dari mereka sendiri. Mereka tidak mau lakukan. Tanya. Anda sebagai anak tanya. Kenapa ayah nggak kumpul sama ibu? Kenapa begini? Karena ada orang subhanallah begitu, dipermainkan oleh syaitan. Kalau apakah itu gangguan syaitan, perjuangan itu bisa jadi. Tapi apakah itu sihir? Ini Allahu a'lam. Ini harus ditanyakan. Makanya kalau teman-teman yang biasa terjun di alam ruqyah ini tahu, mereka tanya dulu sebelum ruqyah itu tidak langsung spontanin seorang di ruqyah ditanya dulu. Mungkin masalah kejiwaan, mungkin masalah apa ya? Ada sesuatu yang tidak disenangi gitu kan? Dari perilaku pasangan, tapi karena demi anak-anak akhirnya tetap tinggal serumah tapi tidak sekamar, tidak juga cerai. Yang jelas ini waswas syaitan. Tapi apa itu gangguan jin dalam arti kata sihir? Ini Allah alam. Dikonsultasikan dulu, tanya. Kalau ada tanda-tanda itu, misal setiap kali, misal ibu antum tanya, ibu kenapa? Oh, dia bilang saya setiap kali lihat ayah kamu selalu benci. Itu contoh, itu tanda-tanda ada sihir. Ada sihir berarti. Tanpa sebab, tiba-tiba benci, tidak suka atau melihatnya jelek sekali, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, itu semua tanda-tanda, maka harus ditanyakan. Ini untuk menjawabnya butuh dikonsultasikan kedua orang tua. Antum tanyakan dulu, kemudian baru bicarakan pada teman-teman yang sudah ahli di bidang masalah ruqyah. Sebenarnya info apa yang dicuri di langit? Apakah info yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz? Pernahkah ada riwayat jin yang berhasil mencuri info tersebut? Hadis Bukhari itu jelas ada. Yang dicuri adalah informasi tentang kejadian keesokan hari. Saya sudah pernah jelaskan itu kan.
Jadi kalau besok ini mau terjadi apa, malam ini Allah yang maha tinggi dan maha suci menyampaikan kepada pemikul arsy lalu menyampaikan kepada seluruh penghuni langit, maka penghuni langit membagi tugas, menjalankan tugas masing-masing dari malaikat yang mengatur kadar udara, kadar air, yang mencabut ruh, yang meniupkan ruh, yang segala macam, mengurus lautan, mengurus pohon-pohon, populasi manusia, populasi hewan-hewan. Ini kan butuh pekerjaan. Ini butuh orang, butuh yang mengurusnya. Itu tugasnya malaikat semuanya. Antum baca dalam surah dalam surah nomor 77 dan 79 menceritakan tentang masalah Al-Ma'arij dan Al-Buruj kalau nggak salah ya, menceritakan tentang masalah malaikat-malaikat ini. Mereka memang mengambil alih semua itu. Jadi syaitan ini mencuri informasi itu. Besok hujan di sana, besok ada yang mati, besok gempa. Lalu dia sampaikan kepada dukun-dukun menyampaikan kepada manusia supaya bisa mendapatkan keuntungan dunia. Itu maksudnya. Bukan Lauhil Mahfuz. Tidak ada hubungannya sama Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tidak bisa sama sekali dijangkau oleh jin-jin itu. Saya melihat di YouTube penyihir atau dukun dipenggal kepalanya Ustaz, karena dukun penyihir tidak diminta pertaubatannya. Apakah benar Ustaz? Iya. Siapapun dalam Islam yang kepergok sedang praktek perbuatan dosa besar, yang dosa besar itu memang hukum syar'inya kena kisos. Kepergok lagi mencuri, maka hukumnya dipotong tangannya. Kepergok lagi berzina, hukumnya dirajam kalau sudah nikah atau dicambuk. Hukumnya lagi bakar menyan, lagi nyihir orang, ketangkap. Ya semua hukum. Dan ini semua memang kisos. Pencuri kepergok, masukkan penjara, diproses. Walaupun dia taubat, tetap dipotong tangannya. Pezina tadi ditangkap, masuk penjara. Sementara diproses dia taubat, tetap dirajam. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sahabat atau sahabat sudah taubat kepada Allah kan, tapi tetap dirajam. Karena kepergok kasusnya. Sama dengan penyihir. Kepergok ini nggak pakai diminta taubat memang. Dia taubat urusan dia sama Allah, tapi kisah tetap berjalan karena kepergok. Yang tidak dihukum itu kalau orang tidak kepergok. Dia pernah jadi penyihir lalu dia taubat. Dia pernah berzina lalu dia taubat. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada hak makhluk dia harus kembalikan. Tukang urut bayi langganan istri saya pernah bercerita kalau dia dalam membenarkan urat saraf dibantu oleh jin. Apakah dia bisa disebut dukun? Dan apakah hadis tentang 40 hari sholatnya tidak diterima berlaku? Iya. Semua interaksi sama jin sama dukun. Cuma mungkin level-level dukun berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang lebih banyak menggunakan jin. Jadi di alam dukun ini teman-teman sekalian, dalam penyihir ini, makin dia mengabdi sama iblis, na'udzubillah, maka makin banyak pengikutnya atau pasukannya dari jin atau syaitan yang membantu dia. Yang paling tinggi para penyihir dan dukun ini kalau mereka mengikrarkan kufur kepada Allah di depan iblis. Naudzubillah, dia menyebutkan kalimat kufur, mengufuri Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada iblis. Ini akan diberikan oleh iblis sekian banyak syaitan yang akan membantu dia. Ada dukun-dukun yang di bawahnya, misal dia hanya datang ke gua bersemedi di lautan segala macam, minta panggil-panggil penjaga inilah, penjaga itulah, dewa inilah, segala macam bahasa yang diucapkan sama dia. Maka ini kalau syaitannya datang, kemudian syaitannya memanggil dia, mengeluarkan suara, akhirnya dia ketemu, akhirnya dia interaksi dan seterusnya. Ini juga penyihir. Ada juga penyihir yang mungkin dia hanya belajar dari temannya cara menaklukkan lawan jenis, karena itu kan banyak sihir mahabbah namanya. Bagaimana membuat lawan jenis suka gitu kan. Nah itu dia cuma belajar dari temannya, lalu dia praktekin, lalu dia juga buka praktek. Nah, maka ini semua juga penyihir sama dengan ini. Ya, dia menggunakan tenaga jin untuk mengurut orang, sama. Dan ini umumnya sebenarnya untuk melekatkan si pasien agar selalu ketagihan ya, dan interaksi sama dia. Makanya teman-teman, terutama akhwat kita, hati-hati kalau masuk di salon-salon umum, gitu kan? Karena banyak sekali di antara mereka itu yang masalah luluran, yang masalah ini, pijat segala macam ini, hati-hati. Karena kadang-kadang memang mereka tidak, orang awam tidak ngerti. Mereka pakai ilmu-ilmu sihir ini kemudian untuk menarik supaya konsumen itu kembali lagi. Sama juga dengan untuk kecantikan, pasang susuk segala, enggak usah. Terimalah yang Allah kasih. Pakailah sesuatu yang alami, yang memang manusiawi, krem misalnya ya. Apalah istirahat cepat, mungkin minum sari buah-buahan, yang memang banyak kan. Alhamdulillah di YouTube sekarang itu banyak sekali
cara perawatan ini secara alami, perawatan ini secara alami, kalau dilakukan memang benar. Nah itu memang benar, ilmiah gitu. Nah itu yang diikutin. Bagaimana dengan pengobatan alternatif atau seseorang yang dapat mengobati berbagai penyakit? Apakah termasuk dosa besar apabila kita ke sana? Saya tidak bisa memvonis langsung semuanya ya, tapi umumnya bahasa alternatif ini butuh dilihat kembali. Biasanya digunakan pengobatan alternatif oleh orang-orang yang kita lihat keadaannya. Kalau dia memang model-modelnya dukun, gitu kan, ya sudah berarti dia kedukun. Karena pengobatan alternatif ini kadang-kadang juga dipakai. Ya, misalnya kalau orang mungkin ada orang yang tukang urut, murni biasa saja dia ngurut urat, memang dia refleksi ya. Nah, kemudian dikatakan dia pengobatan alternatif, tidak ada masalah. Kalau tidak ada pelanggaran agama, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja masalah itu. Tapi kalau yang dimaksud sini adalah betul-betul dukun, nah ini tidak boleh. Jadi ini butuh dirincikan. Bagaimana dengan perkiraan atau ramalan cuaca? Dalam hal ini ada lembaga pemerintah, yaitu BMKG. Apakah hal tersebut sesuatu yang keliru? Tentu di sini bahasa ramalan, ini mungkin bahasa ramalannya yang mungkin mengganggu kita ya, tanda kutip ya. Padahal sebenarnya kalau seseorang sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia, besok sudah masuk hujan karena mendung terjadi begini-begini secara ilmiah. Itu bukan ramalan itu. Bukan ramalan itu. Sebenarnya itu ya mungkin bisa lebih baik perkiraan, bahasanya lebih baik. Karena ramal ini dalam bahasa agama memang sensitif sekali, gitu kan. Saran saya lebih baik diganti. Kan saya juga tahu kalau salah perkiraan cuaca kan bisa dipakai ya. Nah itu lebih tepat perkiraan, tidak ada masalah. Tapi ramalan ini memang sudah masuk ke alam-alam yang tidak benar tadi, ya. Alam-alam orang-orang yang tidak pintar dan seterusnya ini harus dijauhi. Bagaimana menyikapi pawang hujan? Ini dukun, penyihir. Tahan dipanggil. Taruh telur di belakang rumah, taruh keris, taruh segala supaya nggak hujan. Jinnya yang jaga rumah itu. Untuk apa? Ada acara hujan, biarin hujan, akhi. Rahmat dari Allah. Kenapa? Pasang tenda, gitu kan. Masuk dalam ruangan. Kalau lebat sekali hujan, tunda hari lain. Jangan dipanggil. Pawang hujan ini dukun. Nggak boleh sama sekali, haram dalam Islam. Walaupun mereka pakai bacaan-bacaan Al-Quran ya, jangan dipercaya. Paling sedikit itu tanam telur di belakang rumah, taruh apalah batu kerikil sekian banyak dan segala macam khurafat semuanya. Apakah mendatangi dukun urut juga tidak dibenarkan? Saya pernah mengalami patah tulang dan berobat melalui dukun urut. Bagaimana hukum pengobatannya karena proses penyembuhannya tidak dapat diterima akal sehat? Apakah ada sihir di dalamnya? Ini sama juga butuh rincian tadi saya. Ada orang murni alami, seperti misalnya orang olahraga tiba-tiba kejang betisnya, lalu kemudian diurut sembuh, bisa terjadi kan? Refleksi bisa terjadi. Orang sakit kepala diurut sembuh, ya, itu insya Allah tidak ada masalah. Tergantung ini dia pakai apa nih? Kayak tadi misalnya. Alangkah baiknya kalau memang ada teman-teman yang langganan dengan tukang-tukang urut, biasanya gitu ada yang dipanggil ke rumah gitu kan, ya mungkin sesama jenis laki-laki sama laki-laki, mungkin bapak-bapak teman-teman ikhwah capek lalu ada langganannya, boleh ditanya muslim ya misalnya, terus kemudian ditanya bagaimana ini, apa ini sebenarnya yang dilakukan ini, urut apa, oh ini refleksi pak murni gini, ada gunakan jin, enggak ada, ya sudah alhamdulillah kita tanya, enggak masalah. Loh kenapa? Apa yang aneh nih? Antum malu mau nanya pakai jin atau tidak? Saya pernah ada orang refleksi datang, langganan saya datang ke rumah, saya tanya, pakai jin nggak? Saya tanya. Orang mukmin harus jelas, fi sarahatin raha, di setiap keterus-terangan ada kejelasan. Dia bilang nggak ada Pak Ustadz. Ya sudah alhamdulillah. Ya. Kalau pakai jin nggak bisa ini, jangan urut saya. Bagaimana solusi untuk menghentikan kebudayaan yang bertentangan dengan syariat? Saudara saya ini dua pertanyaan ya. Tentu teman-teman sekalian, semenjak Anda atau Antum sudah belajar agama Islam, apalagi ikut kajian-kajian sunnah yang insya Allah kita usahakan murni kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnah, ada dalilnya kita kerjakan, tidak ada kita tinggalkan teman-teman sekalian,
Maka sudah harus difahami bahwa tradisi dan kebudayaan seorang muslim adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Mulai sekarang jadikan Islam sebagai budaya antum, sebagai tradisi antum. Makannya makan Islam, pakaiannya pakaian Islam, pernikahannya pernikahan Islam, semua Islam. Yang bertolak belakang dengan Islam, kebiasaan suku saya kalau lagi acara telanjang pakai kain daun-daun saja nari-nari. Tinggalkan. Tidak bisa. Jangan dibilang ini budaya kita. Ya ini hati-hati, tidak bisa dikatakan. Dan tidak, apa gunanya kita pertahankan? Kita pamerkan pada dunia, oh kalau di Indonesia ada orang yang telanjang, kan tidak mungkin. Karena secara rasional saja gitu kan. Artinya bukan saya suruh hapus dan tanpa pertimbangan, tidak. Ada ini jauh lebih baik. Seorang muslim harus jadikan Islam sebagai tradisi dan kebudayaannya. Makanya setelah Jazirah Arab dan para sahabat masuk Islam, semua tradisi jahiliyah ditinggalkan. Semuanya. Nggak ada lagi bagi mereka kecuali Islam itu sendiri. Jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Ini yang bahaya nih. Tradisi sukunya ditarik supaya jadi diislamisasikan. Nggak bisa ini teman-teman sekalian. Nggak mungkin ketemu, gitu kan? Baju adat yang jelas-jelas pamer aurat misalnya lalu dikatakan ini bisa diislamisasikan, nggak bisa. Susah. Gimana caranya? Nggak mungkin ketemu kan? Setelah Islam datang teman-teman memang sudah berubah semua. Subhanallah. Cuma Islam saja, nggak ada lagi yang lain. Antum tidak butuh yang lain sudah. Jadikan Islam sebagai tradisi yang paling tepat. Saudara saya berprofesi sebagai dukun, bagaimana saya menasihatinya? Karena dia paman saya. Sampaikan apa adanya. Sampaikan duduk baik-baik. Kalau memang beliau suka baca buku, kasih hadiah buku, gitu kan. Ingat ya, setiap ada orang yang melakukan satu pelanggaran teman-teman sekalian yang sedang kita benci dalam agama adalah, Masya Allah jangan tambah lagi. Cukup. Ini aja sudah, Pak Yoy sudah cukup. Masya Allah, jam berapa saya pulangin? Sampai mana tadi? Sampai lupa. Baik. Jadi kalau misalnya paman beliau suka baca buku, karena gini teman-teman, setiap ada orang berbuat salah tadi saya bilang, yang kita benci perilaku salahnya ya. Jadi paman antum jadi dukun ini, yang kita benci kedukunannya itu, perilaku dukunnya, bukan fisik paman atau status pamannya. Karena ini tetap suci dalam Islam, paman kita baik dalam Islam gitu kan. Dia manusia sama kita anak Adam, Bani Adam. Dia juga butuh hidayah. Maka perilakunya. Makanya kalau kita menasihatin orang, kita sedang nasihatin perilakunya, bukan dianya. Fahami dulu ini, sehingga kita tidak perlu takut Allah menyampaikan kebenaran. Karena kita sebenarnya bukan sedang mengganggu kepamannya dia. Ya, kedudukan dia sebagai paman, bukan itu. Kita sedang meluruskan kesalahannya saja. Nah tinggal retorika. Kalau dia suka baca buku, kasih buku misalnya kan. Atau kalau dia bisa dengar, atau mungkin memang kita dekat dengan dia bisa kita berikan nasihat, nontonkan ceramah-ceramah dari YouTube. Itu kan sangat besar sekali manfaatnya. Saya lihat banyak sekali ikhwan dan akhwat sampaikan ke saya, dia karena sering share ceramah-ceramah ke keluarga, ke teman-temannya, dan alhamdulillah responnya sangat besar. Ada memang 1-2 orang yang tidak nyantol dengan ceramah, tapi alhamdulillah yang lainnya jadi baik. Ya. Sambil juga didoakan. Tugas kita berikhtiar. Ma'alaika illal balagh. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW, tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Begitu juga kita. Ya. Ibu saya suka tiba-tiba menangis dan ketakutan. Dia merasa di hadapannya ada ular dan dia merasa ada di hutan. Pertanyaan saya, apakah itu sihir? Apa ada solusinya? Apa sihir dapat membunuh? Di tempat saya ada seseorang yang sakit dan mati karena sihir. Tentu saja sihir itu. Kalau sudah sampai pada tingkat itu sihir. Jelas dan harus berobat. Solusinya ruqyah. Ruqyah syariah saya sudah pernah dan saya sering pandukan. Bisa beli buku Pustaka Ibnu Umar kecil, buku kecil Rp10.000 dan pernah saya bawain contohnya di sini. Judulnya Doa-doa Ruqyah. Beli buku itu, kantongin, baca. Baik suruh ibu baca sendiri atau antum yang bacakan. Ibu dengerin saya ya, kemudian bacain. Insya Allah itu akan dengan niat baik. Ingin menyembuhkan itu bisa. Apakah sihir bisa membunuh? Sihir bisa menjadi penyebab terbunuhnya seseorang, tapi matinya seseorang karena ajal. Makanya ada orang kena sihir sampai 20 tahun, 30 tahun nggak mati-mati karena memang ajalnya belum datang kan.
Dia bisa menjadi penyebab, seperti tabrakan menjadi penyebab orang mati, tapi dia bukan mati karena tabrakannya, mati karena ajalnya. Karena pada saat itu, walaupun dia tidak tabrakan, dia akan mati. Begitu keyakinan seorang mukmin. Tapi ini bisa jadi penyebab saja. Saya melihat di acara TV ada acara menafsirkan mimpi. Bagaimana hukum ini? Apakah mereka termasuk dukun? Beda ya. Saya tidak tahu acaranya seperti apa, tapi ada ilmu takbir mimpi itu ada. Takbir mimpi, dan ini memang harus ahlinya. Kalau yang saya tahu, ini memang harus level-level para ulama-ulama ini, bukan orang sembarangan ini. Karena ada sabda Nabi SAW, jangan kalian ceritakan sembarangan mimpi kalian pada seseorang karena bisa terjadi seperti dia takbirkan. Jadi nggak boleh kita mimpi tadi malam misalnya atau nanti malam, kemudian besok kita main cerita sembarangan sama teman. Udah, jangan. Ceritakan kepada ahlinya, para ulama, dan ulama pun tidak sembarangan ya. Di kalangan tabi'in saja banyak sekali ulama-ulama besar, tapi tidak pernah, saya pribadi mungkin sebatas ilmu saya ya, saya tidak pernah menemukan dari kisah Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, kemudian beberapa ulama lain seperti Iyas al-Muzani dan yang lainnya, tidak pernah saya temukan mereka menakwilkan mimpi. Tapi saya temukan ada di antara mereka yang menakwil mimpi, dan itu tidak banyak, seperti Hasan Basri dan Muhammad bin Sirin rahimahumullah. Ini ada di antara mereka memang yang tugasnya itu memang mereka punya ilmu di situ, dan ini harus dalam sekali ya. Orang penakwil mimpi itu harus betul-betul memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW, karena semua mimpi-mimpi itu akan dikembalikan kepada dalil-dalil ini. Seperti Hasan Basri pernah kedatangan 2 orang yang mimpi azan, lalu Hasan Basri bilang kepada keduanya, berikan saya waktu seminggu. Hasan Basri suruh datang Jumat depan, waktu itu hari Jumat. Lalu Hasan Basri selama seminggu telusurin, ditemukanlah orang yang pertama ini muadzin di masjid. Dia mimpi azan dan dia muadzin. Yang satu ternyata ditelusuri oleh Hasan Basri, diam-diam ditemukan orang ini terkenal suka mencuri barangnya orang. Maka pada saat datang Jumat depan, kata Hasan Basri kepada muadzin, kau akan haji tahun ini sesuai dengan firman Allah, wa'adzim finnas yaumal hajjil akbar. Ada kalimat wa'adzim finnas, dan kumandankanlah, panggillah orang untuk haji, mengerjakan haji, gitu kan. Ini waktu Allah SWT berfirman kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua kata Hasan Basri, kau akan mencuri dan akan dipotong tanganmu, sesuai dengan firman Allah dalam surah Yusuf, wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan memanggil, dikumandangkanlah suara untuk memanggil saudara-saudara Yusuf bahwasanya kalian mencuri. Dan terbukti betul seperti apa yang Hasan Basri takwilkan terjadi. Ibnu Sirin lebih dalam menjelaskan masalah takwil mimpi dalam buku beliau, memang khusus itu. Judulnya memang Takbir Mimpi ya. Saya temukan di Indonesia sudah diterjemahkan. Saya tidak ingat itu hari penerbitnya apa, tapi ada seperti kamus mimpi. Cuma saya tidak menyarankan ikhwah membeli dan akhwat buku ini, karena nanti akhirnya setiap mimpi buka kamus itu ya. Mimpi sedikit buka lagi, mimpi sedikit buka lagi. Tapi di pembukaannya saya kasih ilmunya, dalam situ tuh ada pembukaan disampaikan Ibnu Sirin. Orang yang menakwil mimpi itu ada kriterianya, hafal Al-Quran, tahu Al-Quran, hafal isinya, tahu hadis Nabi SAW, sehingga dia bisa pertemukan, gitu kan? Karena memang beliau menyebutkan juga kalau seseorang lagi hadapin masalah misalnya, dan ini disebutkan juga oleh Abu Dawud dalam Sunan Nabi Dawud, pernah kami pelajari tingkat 3 kuliah masalah takbir mimpi. Itu kalau seseorang mimpi misalnya dia naik kapal dalam sebuah masalah dia, kemudian kapal itu berhasil membawa dia ke sebuah daratan, berarti dia akan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Misal diambil daripada kejadian Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dengan kapal. Jadi dia menakwilkan seperti itu. Tapi Hasan Basri memberikan poin penting, Ibnu Sirin memberikan poin penting bahwasanya tidak boleh menakwilkan mimpi ahli maksiat, tidak masuk dalamnya, tidak paham Al-Quran, tidak paham sunnah, ahli maksiat, ya, tidak boleh sembarangan takbir mimpi ini. Dan juga orang harus selain paham Al-Quran dan sunnah harus paham tentang kondisi dan lokasi yang sedang dia ada. Misal contoh, dikasih contoh oleh beliau, kalau seseorang mimpi gajah misalnya di wilayah yang gajah dihormati, emang gajah dianggap tunggangan yang bagus gitu loh, maka berarti dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia mimpi gajah di wilayah yang gajah sering dibunuh ya, atau dimusuhi, maka berarti ada masalah yang akan dia hadapi. Seperti itulah ya. Jadi memang ini butuh bab khusus gitu ya. Dan Allah alam saya melihat ini lebih baik orang tidak membuka dirinya untuk itu.
Ya, karena membuka pintu ini butuh ilmu yang sangat dalam. Lebih baik dia menjelaskan hukum-hukum syar'i yang lain. Dan berarti teman-teman ikhwah juga jangan nonton itu ya. Saran saya tentunya ya, saya tidak menyalahkan siapa yang sedang menyampaikan, karena terus terang demi Allah saya nggak tahu ini acara apa, siapa yang menyampaikan saya tidak tahu. Cuma saya membahasakan secara global. Saya pernah disuruh untuk melakukan mandi kembang oleh paman saya dengan alasan untuk mempermudah rezeki. Bagaimana cara bertobatnya? Dan bagaimana pandangan Ustaz dengan ritual mandi kembang, baik di acara pernikahan atau adat? Tidak usah mandi kembang. Mandi air biasa pakai sabun biasa ini. Karena selalu relevansinya mandi kembang itu berhubungan dengan alam-alam dukun jin ini, gitu kan? Jadi nggak usah gitu. Sama tradisi-tradisi pernikahan harus dimandikan di tempat yang terbuka sehingga pengantin perempuannya sudah sakit flu duluan sebelum menikah. Harus disiram dengan air ini air itu. Biarkan dia mandi sama suaminya nanti. Setelah menikah silakan mandi sana. Jadi dimudahin saja. Tidak pernah ada di zaman sahabat itu, di zaman Nabi. Karena kita tolak ukurnya selalu Nabi dan sahabat ya. Tidak pernah ada riwayat itu sahabat disuruh mandi oleh Rasulullah SAW sebelum nikah mandi kembang dulu ya. Atau pakai pelapa kurma atau pakai. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada riwayat. Itu kan, ini kan syariat ya. Masa kita diajar cara cebok kemudian tidak diajar cara seperti itu? Nggak mungkin. Kalau bagian dari syariat, sudah tinggalin aja, nggak usah. Jadi kembali seperti apa yang saya jelaskan tadi teman-teman. Jadikan Islam sebagai tradisi. Jangan tradisi diislamkan ini. Ini jadi masalah nanti buat kita. Akhirnya banyak ditambah-tambah dalam agama. Kalau bagaimana cara taubatnya, ini Allahu alam. Ini saya tidak tahu. Kalau memang tadi sudah dikatakan dimandikan untuk mendapatkan rezeki, berarti sudah bagian dari sihir ini. Retorikanya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan coba dia ruqyah dirinya sendiri. Baca beberapa ayat-ayat ruqyah, kemudian dia tiupkan ke telapak tangannya lalu diusap ke tubuhnya. Kalau dia merasa ada panas ya, gatal, meriang ya, maka itu berarti ada indikasi. Maka itu cukup diusap setiap hari insyaallah. Dengan ayat-ayat ruqyah ditiup ke telapak tangan, diusap lagi dengan minta kepada Allah agar disembuhkan, insya Allah sembuh. Saya pernah membaca zodiak yang mempercayainya dulu. Apa saya harus bersyahadat lagi atau saya hanya bertaubat nasuha? Saran saya coba syahadat. Enggak ada ruginya syahadat gitu kan. Kita tidak tahu subhanallah, mungkin terbatalkan keislaman kita pada saat itu. Dan memang harus syahadat kalau orang mau kembali. Saran saya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Di rumah saya jika ada yang ingin mengadakan acara, contoh pernikahan beberapa hari sebelum acara, mereka datang ke tempat orang tua setempat atau kiai membaca Al-Quran kecil, lalu didoakan oleh beliau dan ketika pulang Al-Quran tersebut diletakkan di atas pintu bertujuan agar saat acara tidak turun hujan. Apakah ini termasuk hal yang salah? Salah. Jelas salah. Nggak ada hubungannya Al-Quran ditaruh di atas pintu hujan tidak turun. Tidak ada relevansinya sama sekali. Sama dengan kalau pasang lukisan ayat kursi, saya pernah bilang walaupun 10 kali 10 meter, terus antum mengkhayal ini bisa ngusir syaitan. Nggak bisa teman. Ngusir syaitan kalau dibaca. Mau tahu kalau syaitan ada dekat Quran? Sekarang kalau antum tidak bisa tidur malam hari, ambil Quran coba baca. Ngantuk gak? Ngantuk gak? Kok ketawa sih? Yang buat antum ngantuk itu syaitan. Karena kalau nonton TV gak ngantuk. Baca Quran ngantuk, berarti ada syaitannya di situ kan? Ada syaitan. Jadi salah kalau orang bilang saya pegang Quran terus kemudian syaitannya terbakar gara-gara kesentuh Quran. Itu gak benar. Tapi kalau kita baca iya. Kita baca iya. Quran suci. Gitu kan? Tentu syaitan tidak bisa sembarangan menyentuh Al-Quran. Tapi kalau apakah begitu Al-Quran kita sentuhkan ke sebuah tempat lalu kemudian membakar syaitan, itu tidak pernah ada riwayat berhubungan dengan itu. Tapi baca iya, baca pasti membakar syaitan, nggak mungkin tidak. Ayat-ayat Al-Quran bisa memusnahkan dan membunuh syaitan itu. Ustaz, saya punya jimat ketika saya ikut pengajian, saya buang semua tanpa kecuali, tapi sebelumnya ada gotri. Apa ini gotri? Yang dimasukkan ke dalam tubuh saya, gimana caranya supaya saya taubat nasuha? Sama tadi ya, taubat nasuha, taubat kepada Allah SWT dengan 3 syarat. Imam Nawawi mengatakan tinggalkan dosa itu seketika, jangan lagi berhubungan dengan itu seperti tadi sudah diucapkan itu. Yang kedua sesal, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya.
Di mana tempat yang ditanamkan, mungkin yang dimaksud adalah mungkin benda dimasukkan, batu atau apa saja ke dalam tubuh seperti susuk dan seterusnya. Bacain ayat ruqyah di tempat itu terus menerus sambil diusap. Insya Allah keluar itu dengan izin Allah. Pengalaman-pengalaman selama ini keluar semua itu. Akan keluar. Kadang-kadang dia jatuh sendiri pada saat tidur, keluar dari tubuhnya, gitu kan? Maka itu insya Allah kuasa Allah bisa, atau dia keluar dari muntah, ya. Banyak terjadi. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Apa yang harus saya lakukan agar saya kuat menjalani ujian yang sedang melanda? Kadang saya merasa mengapa Allah tega memberikan ujian ini dan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Semua manusia dicoba, bukan cuma antum saja. Semua manusia punya cobaan. Ada di sini yang masya Allah dari selama hidup dari kecil sampai sekarang tidak pernah sakit, nggak pernah diganggu orang. Ada? Kalau ada luar biasa, silakan tampil di sini. Orang semua dicoba, gitu kan? Ada cobaan yang datang memang untuk meninggikan derajat seorang mukmin. Minimal memberikan pelajaran. Orang kalau dapat cobaan teman-teman sekalian, dia kan jadi lebih pintar. Punya pengalaman. Kayak antum pernah dicoba sesuatu apa sama Allah, kemudian sekarang sudah selesai masalahnya. Kita kan jadi tahu, dapat ilmu di situ kan. Jadi kadang-kadang ilmu itu melalui tulisan, kadang-kadang dari pengalaman. Mungkin teman-teman yang sering ikut pelatihan, cara yang paling efektif menanamkan sebuah poin pada seseorang, itu ada pelajaran dengan tulisan dan ada pelajaran dengan praktek lapangan. Praktek lapangan ini punya pengaruh, itu maksudnya pengalaman. Seperti itulah kurang lebih. Memang pengalaman karena itu menjadi ilmu yang luar biasa. Makanya dikatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, gitu kan? Karena itu luar biasa. Dan Nabi SAW menyebutkan masalah pengalaman, dikatakan tidak layak orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Di lubang yang sama 2 kali. Kemarin kita jalan di sini jatuh, hari ini kita sudah tahu ada lubang nih. Saya tidak akan lewat situ lagi, misal, gitu kan? Atau di situ ada sesuatu yang berbahaya buat saya, maka jangan kita lewat. Ya, sudah begitu kan? Jadi Allah alam ini cobaan itu bisa jadi peninggian derajat. Kadang-kadang ada derajat di surga, mungkin kita kata sebagian ulama ya, mungkin kita tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa. Tapi kita umurnya cuma 60 tahun. Allah coba dengan penyakit 10 tahun, atau bangkrut usaha, atau ada masalah apa. Insya Allah dengan itu diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yakinlah, hadis Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Antum mampu laluin. Kan gitu. Tinggal bagaimana mempelajarinya. Oh ini saya sedang hadapi masalah ini. Kira-kira jalan keluarnya apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sama kalau kita mau ujian. Besok kita mau ujian matematika. Kita pelajari bukunya. Teori ini, teori ini. Kemudian besok kita coba. Ya. Ada yang keluar kita jawab sesuai dengan apa yang kita baca. Seperti itulah. Ya. Jadi jangan protes Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah pasti sangat sayang dengan kita. Cobaan seberat apapun akan menjadi kasih sayang Allah. Kalau masih ingat saya pernah kasih contoh teman-teman sekalian. Pencuri pun kalau mencuri kemudian ketangkap, kepergok, dikeroyokin. Kalau saya pribadi berbicara, saya mengatakan kasih Allah sayang sama pencuri itu. Kenapa kira-kira teman-teman sekalian? Karena kalau dia nggak kepergok pada saat itu, kira-kira dia mencuri lagi nggak nanti? Nah, Allah buat dia kepergok supaya dia kapok. Jangan ulangi lagi. Kan gitu. Dan biasanya itu sebelum dikeroyokin itu pasti ada beberapa tahapan-tahapan, proses-proses di mana dia semestinya sadar dulu. Misalnya pernah dilihat oleh orang atau pernah ketangkap sekali tapi lolos, gitu kan? Sudah ada peringatan. Tidak mau sekalian Allah buat digebukin, gitu kan? Supaya dia berhenti. Ada orang subhanallah kalau antum pekah, kata sebagian ulama, kalau seseorang pekah mensyukuri nikmatnya Allah, pekah dalam menyelamatkan diri dari cobaan-cobaan dengan doa-doa, dengan wirid-wirid yang disunnahkan baginda Nabi SAW, zikir pagi sore, doa-doa yang dibaca, apa saja yang bisa menyelamatkan dirinya dari masalah dibaca, dilakukan sama dia sesuai dengan syariat. Maka orang seperti ini umumnya dia selamat dari macam-macam cobaan. Karena dia sudah lakukan itu. Seperti misalnya perangkat kita sehari-hari teman-teman sekalian adalah sholat 5 waktu, zikir habis sholat, gitu kan. Kemudian apalah rutinitas kita, baca Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, baca zikir pagi sore. Kita sudah punya perangkat-perangkat. Nah orang yang kehilangan perangkat ini, itu yang biasanya jebol, kena, gitu kan. Tapi kalau enggak, insya Allah tidak ada masalah. Dan orang mukmin kalaupun datang cobaan padanya, dia langsung tahu ini pembersihan dosa buat saya atau peninggian derajat, gitu ya. Minimal akan dapat pengalaman untuk bisa kita laluin.
Saya punya kakak, dia bisa tahu kejadian di hari depan tanpa belajar, seperti melihat kilasan film. Bagaimana cara kakak saya hilangkan hal tersebut? Karena itu mengganggu kehidupannya. Ini harus ditanya, Kak. Ini tentu bagian dari gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Dia harus ruqyah. Harus ruqyah. Dan saya sudah bilang tadi, ruqyah, beli bukunya, judulnya Doa-Doa Ruqyah. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, Rp10.000 harganya. Beli. Semua teman-teman harus punya. Tuh kantongin, baca. Ya, pada saat merasa terganggu dalam ada obat bagaimana menangani sebelum kena sihir, bagaimana menangani setelah kena sihir, bagaimana menangani kalau kena ain, sebelum kena ain, mata panasnya orang, hasutnya, bagaimana menangani setelah kena ain, banyak sekali di situ. Bagus sekali, buku kecil, disaku dan bisa dibaca. Maka baca itu. Saya sarankan kepada kakak antum ini, kakak anda ini baca. Baca doa ruqyah itu sebelum tidur, dibaca, niat minta kepada Allah SWT agar disembuhkan. Ini gangguan syaitan ini. Harusnya dihilangkan ya. Dan perlu ditanya, kakak ini dia selama ini pernah lakukan sesuatu enggak? Seperti misalnya dia pernah kayak tadi mandi, atau dia pernah berguru dengan seseorang, tenaga dalam lah, ditanamkan sesuatu kah? Ini harus dia harus ungkap kalau memang itu iya, dia harus taubat dan dia harus musnahkan. Semua cairan-cairan yang disimpan, buang, alirkan di air, gitu kan? Itu tidak boleh semua ada di rumah, tulisan-tulisan semua dimusnahkan. Dan buhul-buhul atau barang-barang yang dibawa ke rumah teman-teman, kalau dia sifatnya tulisan, maka ataupun apa saja benda sebelum dimusnahkan, biasanya musnahkan itu paling afdal, paling baik kalau dibakar ya. Kalau cairan dialirkan, itu dibacakan surah Al-Falaq sama An-Nas, kemudian ditiupkan, lalu kemudian dengan niat membatalkan sihir itu, lalu kemudian dimusnahkan. Allah alam, itu yang saya tahu. Saya punya saudara sepupu sudah lama tidak bertemu dan baru tahu dia sekarang jadi dukun. Bagi air, pijat, pasiennya banyak. Sebagai saudara harus bagaimana? Sama aja, nasihatin ya, nasihatin semampunya dan doakan. Selebihnya kita tidak bisa berbuat lebih daripada itu. Allahu a'lam. Banyak sekali pertanyaan malam ini. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih percaya kepada peramal? Sama saja, nasihati ya. Bagus kalau semua begini pertanyaannya nih. Saya tinggal jawab, nasihati, selesai. Apakah dosa juga pekerjaan? Apakah dosa pekerjaan seperti konsultan? Kenapa berdosa? Lihat dulu apanya. Dia konsultan bangunan, konsultan sekolah, tidak ada sesuatu yang salah. Tapi kalau dia jadi konsultan dukun, mungkin sekarang sudah modern kan, dukun sekarang sudah hebat, masuk TV, pasang tarif gitu kan. Banyak teman-teman adakan pelatihan ruqyah misalnya, atau ada pengajian, sekarang dukun juga buat tuh. Saya lihat ada flyernya, buat pelatihan bisa jadi dukun sehari, bayar sekian juta di hotel bintang 5. Luar biasa, bisa belajar ilmu pelet dalam satu hari. La ilaha illallah. Nah kalau jadi konsultan itu nggak boleh, haram. Sama sekali nggak boleh. Tapi kalau umum, kita pahami konsultan selalu positif ya. Bangunan, apa segala itu tidak ada masalah. Ada ustadz yang bisa mengetahui bahwa si A sakit paru-paru. Dan ternyata benar apa yang ustadz itu katakan. Apakah itu berdosa jika kita percayai? Kenapa dulu ini? Mungkin ustadznya dokter. Jangan buru-buru. Mungkin dokter tahu, oh dari nafasnya orang ini kayaknya paru-paru nih. Ini sudah pengalaman dia. Batuk, ini tenggorokan gatal, oh ini gejala flu. Mungkin dia dokter. Tapi kalau dia tebak orang lewat, ini paru-paru. Nah itu dukun. Ini bukan ustadz, ini dukun. Jangan dipercaya ini. Ya.